Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Naufal Alijuan dari kelompok 7. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Saya Irsyadi Fadila Al-Haris dari kelompok 7. Saya Muhammad Hafwan dari kelompok 7. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memenuhi tugas kewirausahaan yaitu mewawancari pedagang dan wirausahawan. Selamat menyaksikan. Berikut adalah proses pewawancaraan dengan narasumber pertama yaitu Mas Angga selaku penjual dimsum di lokasi Kampung Baru. Let's go it. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafwan, saya dari Universitas Kampung. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak karena untuk pemenuhan tugas kewirausahaan. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Angga. Pak Angga. Pak Angga kan sedang jualan dimsum. Ini dimsum ini berdiri sejak kapan Pak? Tahun 2022. Dimsum ini target pasarnya ke siapa ya Pak? Yang pelanggan atau ke juga. Setara umurnya misal apakah mahasiswa atau siswa gitu. Kalau pendapatan dari dimsum sendiri ini per bulannya kira-kira berapa ya Pak? Sekitar 400 ribuan. Kalau situasi sekarang ini Pak, kan kita sedang mengalami kenaikan BBM ya Pak. Apakah ada pengaruh gitu terhadap pemasukan Bapak sebagai penjual dimsum? Oh ada, karena banyak kebutuhannya pada naik harga gas bako. Dalam menghadapi hal tersebut Pak, kira-kira Bapak akan melakukan apa Pak supaya bisa menutupi kejadian kenaikan harga ini sehingga bisa menghasilkan omset yang sesuai gitu dengan Bapak? Ya itu lebih agar BBM diturunin aja. Apakah Bapak tidak ingin menaikkan harga dimsumnya Pak atau ingin membuat suatu menu yang baru gitu Pak? Itu kalau mau naikinnya belum. Untuk kedepannya gitu, apakah Bapak ingin membuka usaha baru atau ingin mengembangkan baru gitu Pak? Kalau misalnya bisnis ini lancar gitu Pak? Kalau lancar mau bisnis lain lagi. Kalau boleh tahu di mana Pak? Atau di bidang apa gitu Pak? Di bidang minuman. Untuk tempatnya juga di sini Pak? Tempatnya ya cari di tempat lain aja. Untuk motivasi Bapak sendiri gitu untuk penjualan dimsum ini kira-kira apa ya Pak? Kenapa memilih dimsum? Dimsum karena harganya murah, cepat jualnya. Dan banyak diminati juga ya Pak? Kalau boleh tahu dimsum ini asli dari Indonesia atau apa ya Pak? Ini aslinya dari kayaknya Korea. Korea. Bahan utamanya apa Pak? Bahan utamanya tepung, ikan. Berarti bahan pokok ya Pak? Menurut Bapak gitu, taraf kesuksesan yang Bapak ingin raih gitu dari penjualan ini seperti apa Pak? Ataukah ingin membuka 3 cabang atau apa gitu? Ingin membuka banyak cabang kalau bisa. Tetap dimsum gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang ini karyawannya hanya Bapak sendiri atau tidak punya karyawan gitu Pak? Pembantu sendiri? Nggak ada lagi kali. Dari mana? Itu kalau boleh tahu digaji berapa Pak? Gajinya sekitar Per orang? iya. Kira-kira kalau dagangan Bapak sedang mengalami pembangkitan gitu atau sedang menurun gitu penjualannya, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Ataukah Bapak ingin memunculkan menu baru ataukah ingin stop dulu untuk ini? Ingin mencoba baru. Baik, mungkin cuma segitu saja Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Cara pedagang nasi uduk dengan narasumber ibu dari di wilayah Kampung Baru. Check it out. Baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Farhan Naufal Alijuan dari jurusan Kedokteran. Di sini kami ada tugas untuk mewawancarai pedagang dan wirausahawan. Nah di sini alhamdulillah yang tahu ibu sebagai kita tahu dari berjualan nasi di Jogja. Nah untuk pertanyaan pertama itu kan ibu ini kan jualan nasi uduk. Nah untuk usaha ini sendiri udah berdiri pada tahun berapa Bu? Ini
ini sekitar tahun 2012. 2012. Berarti tahun 2012, sekarang 2022, udah 10 tahun itu. Nah, untuk target konsumen sendiri itu hanya mahasiswa atau umum semuanya? Ya umum sih, Umum. cuman di sini yang paling banyak ini mahasiswa Mahasiswa, lah. ya. Untuk terkait kenaikan harga BBM, nah ini kan pasti berpengaruh lah untuk di dagangan ibu. Nah itu menurut ibu efektif nggak sih kalau BBM itu naik? Maksudnya MPR itu berapa? Kalau BBM-nya naik, dagang Ngaruh nggak? orderan. Ya. Ya, iya, makanya saya sekarang yang masih kalau tadinya 7.000 sekarang 8.000. Oh, nggak. Itu udah ya wajar lah, udah 10 tahun yang lalu kan. Berarti naik 10.000 itu baru mulai sekarang itu? Naik 8.000? Iya, baru kemarin tanggal 15. Oh, tanggal 15. Untuk selama kan kita udah lama itu sekitar 2 tahun terjadi pandemi COVID-19. Nah, itu juga ada pengaruh nggak Bu untuk penghasilan itu? Iya, itu 50% lebih malah. Ya, apalagi baru-baru COVID itu kan nggak ada orang gitu. Iya. Nah, itu sedih bener itu. Nggak bisa keluar juga anak-anak. Iya, nggak boleh keluar, nggak boleh kerumunan kan. Bahkan malam aja kan kita didatengin, nggak boleh makan di sini harus dibungkus malam. Berarti terkait penghasilan jika sebelum COVID atau sesudah COVID ini biasanya sebulan itu berapa Bu penghasilan? Kalau sebulan kira-kira? Apa ya? Nggak usah. Sekitar Dan lebih. kan kalau COVID itu ya mungkin semua ngerasain lah. Untuk motivasi ibu membuat usaha yang udah cukup besar ini yaitu jualan nasi uduk itu, motivasi ibu itu apa? Maksudnya apa? Kenapa ibu milih berjualan nasi uduk? Masyarakat lah. Terus semua kalangan lah, dari anak yang kecil, terus yang harga yang segitu gitu. Oh, berarti ibu tuh udah tahu lah ya cara buat nasi uduk. Mungkin udah mau apa udah dari diri sendiri juga. Iya, Nasi uduk. bisa. Untuk ibu ini usahanya dilakuin di ibu saja, maksudnya karyawannya itu keluarga ibu saja atau mengambil dari tetangga? Kalau untuk gaji karyawan itu Menurut saya masih murah deh. Murah lah, sehari masih 40.000. mungkin ini pertanyaan terakhir. Menurut ibu, apakah usaha yang sekarang itu udah tergolong sukses? Kalau belum, apa yang perlu dikembangkan? Ya namanya kita kan ya pasang surut jadi ya. Kadang sepi, kadang rame, kadang kurang, kadang lebih gitu ya. Intinya mah ya mungkin kita ini lebih karena kita ini apa hidupnya di kalangan mahasiswa ya. Jadi kan kayaknya mengikuti mahasiswa. Iya, kalau mahasiswa libur kita sepi. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga usaha ini makin lancar. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang wirausahawan muda. Oke, langsung saja. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Ajis Nugraha. Saya seorang wirausahawan muda dan saya masih berkuliah di Institut Teknologi Sumatera. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama. Kapan sih berdirinya usaha ini, sama asal muasalnya seperti apa? Toko Aseba ini berdiri sejak tahun 2004. Yang pada awalnya toko ini merupakan toko sembako, toko pakaian dan toko makanan. Namun berjalannya waktu, toko ini mengalami perubahan menjadi toko ATK dan juga kantin sekolah. Oke, Aseba ya. Kalau boleh tahu Aseba ini ada kepanjangannya nggak ya? Aseba itu dari singkatan keluarga saya sih. Selanjutnya awal bidang usahanya tadi sembako berarti ya? Oke, baik. Terus halangan selama terjadi pandemi COVID-19 ini apa aja kira-kira? Kalau halangan selama COVID,
sangat berasa sekali ya, karena usaha kami ini berdiri di kompleks sekolahan yang mana pada saat COVID sekolahan itu tutup karena pembatasan sosial. Jadi untuk usaha kami ini sangat-sangat dirugikan. Jadi dampaknya pemasukan itu sendiri ya? Iya, sangat turun drastis tuh. Oke, baik. Kalau gitu berarti untuk target konsumennya itu anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah dan orang tua yang mengantarkan anak sekolah itu. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Mas Erlangga ini sendiri, apakah usaha yang sekarang sudah berdiri sampai saat ini itu sudah tergolong sukses atau mungkin belum? Kalau menurut kami, usaha kami ya alhamdulillah sudah sukses, tapi kedepannya kita akan berekspansi lagi, tentunya berkembang yang lebih besar lagi tentunya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak sih saran buat yang mau menjadi wirausahawan muda? Itu kan pasti ada sih kebingungan dan kesulitan yang nanti bakal dihadapin. Kira-kira saran dari Mas Erlangga ini apa? Kalau dari saya, saran untuk para teman-teman lah yang mau mulai untuk berusaha, membuka usahanya, yang pertama itu jangan gengsi ya, jangan mentang-mentang apa ya, cita-citanya tuh jadi pegawai negeri lah, pegawai inilah. Kalau dibandingkan dengan ini ya pemasukan ya milih jadi pebisnis sih menurut saya gitu ya. Kemudian yang kedua itu mulai aja dulu, nanti apa ya, masalah di kemudian harinya itu kita lalui gitu, tentunya dengan persiapan ya. Terus kemudian konsisten. Jadi dalam berusaha itu harus ada namanya konsisten. Jadi jangan hari ini kita mulai dan kita apa ya, istilahnya usaha kita nggak laku lah, belum laku lah, kita udah besoknya udah males-malesan gitu. Kalau bisa ya konsisten gitu sampai akhir, sampai kita dapat pelanggan tetap dan usaha kita semakin berkembang. Dan yang terakhir menurut saya itu inovatif ya. Zaman sekarang itu zaman digital, terus banyak persaingan dagang juga. Jadi sebagai anak muda nih kita harus inovatif gitu, memikirkan produk atau usaha yang menjangkau pasar-pasar yang kita target gitu. Dan pertanyaan terakhir, motivasi dari usaha yang sudah dijalankan ini apa sih kira-kira? Kalau dari kami motivasinya sejak tahun 2004 yaitu ya yang pertama pantang menyerah, dan yang kedua itu perfeksionis ya. Karena dengan pantang menyerah kita dapat motivasi lain yang insya Allah dapat kita jadikan mendorong agar kita dapat menghadapi masalah di yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Kalau untuk perfeksionis, kita berharap bisnis ini dapat menjadi bisnis yang sangat baik dan tentunya zero mistake ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan dan juga sesi wawancara terhadap wirausahawan muda. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.